action let's go 저 건물을 찾으러 Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Dampak di bidang sosial. A. Masyarakat dijadikan romusa. Selama Perang Dunia II, Jepang mengerahkan tenaga kerja paksa yang disebut romusa. Romusa dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana militer. Jepang menyebut para pekerja paksa sebagai para prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. B. Kinrohoshi. Pelaksanaan Kinrohoshi adalah penyerahan bahan makan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. C. Pelaksanaan Jugun Ilsu. Pemerintah Jepang merekrut para wanita dari berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Korea, dan Cina untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang atau Jugun Ilsu. Awalnya, mereka dijanjikan untuk menuntut ilmu di Jepang sebagai guru atau perawat. 2. Dampak di bidang pemerintahan. Pada waktu Jepang mulai berkuasa di Indonesia, para pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan, sedangkan orang Indonesia dipertahankan. Pada suatu sisi, hal tersebut menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang berarti membantu Jepang menindas rakyat. Para pejabat tersebut seringkali berada pada posisi yang dilematis karena jika tidak tunduk pada Jepang, para pejabat tersebut akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. 3. Dampak di bidang budaya. Salah satu kebiasaan yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah penghormatan kepada Tenno Heika yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Penghormatan tersebut dilakukan dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno ke arah matahari yang disebut dengan Saigara. Keimin Bunga-Shidoso digunakan oleh Jepang sebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia dan untuk mengarahkan agar karya-karya seniman tidak menyimpang dari kepentingan Jepang sehingga dapat dijadikan propaganda. 4. Dampak di bidang pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia pada pendudukan Jepang lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Krisis dalam bidang ini diperparah oleh banyaknya guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada pemerintahan Jepang. Hal tersebut mengakibatkan kemunduran dalam hal mutu pendidikan. 5. Dampak di bidang militer. Selain sekolah umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer. Organisasi militer yang didirikan Jepang seperti Heiho, Peta, dan Gyugun melalui berbagai pelatihan di organisasi militer dan semi-militer tersebut, para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya berguna. Seperti saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan sekutu yang datang setelah Jepang menyerah. 6. Mobilisasi perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, kaum perempuan dimobilisasi melalui organisasi Fujinkai. Usia anggota Fujinkai 15 tahun. Para perempuan dalam Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi. 7. Dampak negatif dan dampak positif pendudukan Jepang. A. Dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Jepang mengeruk kekayaan alam di daerah yang didudukinya. 2. Jepang memaksa para petani untuk menyerahkan hasil panennya, sedangkan para petani hanya memperoleh sedikit dari hasil kerja kerasnya. 3. Adanya romusa telah mengubah struktur sosial di pedesaan. 4. Adanya perampasan kekayaan pribadi seperti uang, perhiasan, dan kendaraan dengan dalih untuk membiayai perang yang telah menimbulkan tingkatnya kemiskinan. B. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang banyak mendirikan organisasi semi-militer dan militer untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Para pemuda yang bergabung dalam organisasi tersebut kelak setelah Indonesia merdeka menjadi pelopor pembentukan organisasi kemiliteran. Selain itu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan kegiatan belajar di sekolah. Bahkan, pemerintahan penduduk Jepang pada tanggal 20 Oktober 1943 membentuk Komisi Bahasa Indonesia.